Halo, untuk praktikum kali ini adalah tentang pengaksesan sensor. Jadi yang pertama bagian A adalah kita mengakses sebuah jaringan, kemudian kita cek status koneksinya. Jadi pada praktikum yang bagian A ini nanti goalnya adalah seperti ini. Di ketika status jaringannya itu connect, dia akan seperti ini image-nya dengan keterangan connected. Kemudian kita coba simulasikan di off kan jaringannya, disconnect, kemudian kita cek lagi koneksi, dia akan disconnected. Kalau kita konekkan lagi, dia akan connect. Jadi langkah pertama adalah kita download dulu dua image, yaitu image connected dan disconnected, yang nanti akan dipasang sebagai status tadi. Ini adalah dua image yang disconnect ini dengan yang connect tadi. Kemudian ditaruh di drawable aja seperti biasa ya. Kemudian di main activity main.xml hanya 3 elemen yang dibutuhkan: image view, text view, dan button. Image view, text view, dan button. Seperti biasa, layoutnya bebas, mau pakai constraint atau linear atau relatif, terserah. Kemudian yang nomor 5 ini adalah action untuk menampilkan status koneksi jaringannya di Kotlin ya. Langsung saja di sini. Jadi langkah pertama adalah kita inisiasi dulu apa yang sudah kita bikin di layout tadi, kemudian dipanggil di Kotlin, disimpan dalam sebuah variabel baru seperti ini. Kemudian fungsi-fungsi atau atribut dari connectivity service-nya dipanggil di sini. Yang pertama tentu connection manager ya. Dia memanggil connectivity service, kemudian connection manager ini dipanggil lagi atau dipakai oleh active network di situ. Dan active network itu digunakan sebagai status apakah disconnected, sifatnya true kalau active networknya itu true ya, atau dia aktif. Dan is connected di sini dipakai untuk memberikan pengkondisian ya, pakai if is connected. Kalau dia itu connect artinya true di sini, maka image statusnya adalah yang connect, yang dipanggil, yang connect ini dipanggil, ditampilkan. Kemudian teksnya yang di TV status itu adalah TV status tadi. Kalau di layout text view dia akan memunculkan tulisan connected. Tapi kalau tidak connect, artinya else ya, selain connect, maka inilah yang akan dieksekusi. Dia disconnect, kemudian tulisannya juga disconnected. Itu untuk kondisi awal ketika running pertama kali. Lalu ini adalah tombol, fungsi dari tombol atau action dari tombol ketika diklik set on click listener. Yang pertama menggunakan connection manager, simpan di active network, kemudian pakai is connected juga true. Kalau connect jadi ini dipanggil lagi. Kalau dia connect sama, yang dimunculkan adalah image connect dan teksnya adalah connected. Tapi kalau selain connect, dia adalah yang disconnected tadi yang dipanggil, kemudian teksnya adalah disconnected. Maka hasilnya sama seperti yang kita lihat tadi. Ini kebetulan disconnect, kemudian kita konekkan, tunggu beberapa saat, status connect-nya masih belum ada di sini. Nah, ini udah ada di situ. Nah, udah ada di sini, kita tes lagi dan statusnya udah berubah menjadi connected. Kemudian ini dijalankan seperti ini simulasinya, di disconnect dan di connect. Silahkan untuk mencoba di
aplikasi masing-masing. Saya kira ini sama fungsinya untuk mengkonek dan mendiskonekkan jaringan ya, network. Kemudian tugas bonusnya nomor 7 adalah dimodifikasi, di mana ketika jaringan itu terkoneksi, maka akan langsung menuju ke sebuah activity baru secara otomatis. Namun bila tidak terkoneksi, maka laman status disconnect tadi yang tetap akan ditampilkan. Sehingga di sini yang harus dimodifikasi. Jadi dia masuk ke activity baru, tapi kalau nggak disconnect, tetap ini yang akan dimunculkan. Terus ketika diklik tombol connect-nya atau tombol cek-nya, dia akan ngecek lagi. Nah, di sini juga perlu diubah seperti itu. Itu untuk bonusnya. Kemudian untuk yang bagian B adalah menampilkan semua sensor. Di bagian B ini fungsinya hanya untuk menampilkan semua sensor yang tersedia di device. Elemen yang dipakai hanya satu, yaitu list view ya, untuk menampilkan sensor-sensor yang ada. Tipe layoutnya bebas lagi. Seperti ini list view kurang lebihnya. Kemudian di main activity hanya satu blok perintah instruksi untuk menampilkan saja. Kita cek di Android Studio. Hanya menggunakan satu buah elemen, kemudian dipanggil elemen sensornya, kemudian dipanggil dia menggunakan sensor service ya. Ini adalah instance atau inisiasi ya dari sensor yang service sensor ya, sensor service yang digunakan. Pakai sensor manager sama seperti DSM, kemudian listnya itu ditampilkan dengan type all, sehingga semua tipe sensor yang ada itu ditampilkan. Kemudian ditampilkannya ke simple drop down item one line. Jadi ini adalah jenis tampilan untuk menampilkan informasi dari semua sensor yang tersedia di device. Kita cobanya di device emulator. Nah, inilah sensor-sensor yang tersedia di emulator ini. Karena ini emulator, sehingga kita bisa memanfaatkan mungkin bisa semuanya. Lakukan juga di device ya, device kalian masing-masing. Ini adalah device dari saya. Ini adalah semua sensor yang ada di device saya. Saya menggunakan Xiaomi Redmi Note 8 ya. Ini semuanya muncul di sini. Oke. Kemudian bagian C adalah mengakses sensor gerak. Sensor ada 3 jenis ya di Android. Yang pertama ini adalah sensor gerak. Nah, di sensor gerak kita akan coba untuk menggerakkan smartphone atau device, kemudian nanti akan diberikan feedback berupa nilai oleh Android. Elemen yang kita butuhkan hanya text view ya, minimal ya, boleh nanti kalian modifikasi dengan ID TV nilai. Kemudian sensor yang digunakan adalah sensor accelerometer. Kemudian sintaknya seperti ini. Kita langsung aja ke Android Studio. Jadi hanya menggunakan satu elemen, kemudian elemen tersebut dipanggil, kemudian menggunakan sensor manager sebagai sensor service-nya. Ya, ini adalah instan yang mau dipakai sensornya. Kemudian tipe sensornya adalah accelerometer.
masukkan dalam sebuah list. Kemudian yang ini abaikan akurasinya, kita fokus di on sensor change. Jadi ketika ada perubahan nanti nilai apa yang mau dikirimkan atau seperti apa statement yang akan dieksekusi di situ. Kita menggunakan value sebagai nilainya dari event yang terjadi di situ. Kemudian ada X, Y, Z, masing-masing bertipe float, nullable semua ya. Kemudian dia adalah array karena memang accelerometer adalah sensor yang menghasilkan atau mengembalikan nilai berupa array multidimensi ya. Kemudian di teks nanti dia akan mengembalikan atau akan menuliskan seperti ini ya. Jadi ini ada X, kemudian Y, kemudian Z, masing-masing diisi oleh variabel-variabel yang tadi dideklarasikan di atas, X, Y, Z, dikasih enter ya, backslash n ini adalah enter atau ganti baris ya. Kemudian sensor delay yang dipakai adalah normal, artinya ini tingkat delaynya itu normal, gitu. Nggak cepat, nggak juga lambat, yang biasa dipakai oleh kita di layar ya. Oke, kita akan eksekusi. Nah, untuk mengeksekusi atau mensimulasikan sensor movement atau sensor gerak ini, kita menggunakan yang namanya virtual sensor. Kemudian dia terdapat di extended control. Jadi ada virtual sensor di situ, di sini ada HP, kita bisa gerak-gerakan di situ. Di sini caranya. Kemudian kita pilih virtual sensor. Perhatikan nilainya X, Y, Z semula seperti ini dengan posisi HP seperti ini ya. Nah, kita akan gerakkan. Kalau dia miring, dia akan berubah menjadi landscape. Ya, seperti ini. Kalau kita tegakkan lagi, nah seperti ini, dia akan berubah menjadi, oh ini kebalik ya. Nah, ini dia akan berubah menjadi portrait lagi. Sama ya, lakukan di smartphone masing-masing menggunakan movement sensor atau sensor gerak ya. Dia akan berubah. Oke. Tugas bonusnya nomor 16 adalah tambahkan teks status ya. Kalau yang ini kan hanya nilai saja, nilai dari sensor YZ ini berapa, tambahkan di sini itu statusnya. Kalau tadi ya seperti ini dan seterusnya, kalau memang bentuknya atau modelnya berdiri seperti ini, berarti portrait seperti itu keterangannya. Tapi kalau dia tidur HP-nya, nah di sini akan muncul landscape. Hanya seperti itu. Jadi kita catat dulu range-nya itu berapa atau status yang bisa membuat dia landscape itu di XYZ berapa, seperti itu. Bagian D adalah sensor untuk mengakses posisi, mengakses sensor posisi. Satu elemen yang digunakan dalam layout yaitu text view dengan ID TV hasil, mungkin sama ya dengan tadi. Layoutnya bebas juga. Kemudian di main activity kita tuliskan actionnya. Kita lanjut langsung ke Android Studio. Jadi mirip ya, sama. Kita inisialkan dulu
Sini ada TV hasil, kemudian sensor manager, taruh di sini juga bisa. Dan proximity-nya juga, kemudian diinisiasi sensor service-nya di sensor manager, kemudian sensor yang kita panggil, yang kita manfaatkan adalah proximity. Kemudian ini abaikan on accuracy-nya, kita fokus di on sensor change-nya. Ini untuk memeriksa. Kalau distant ini juga nggak dipakai juga sih. Kita fokus di sini juga langsung ya. Ini bisa ditaruh, dikasih distant juga bisa, distant atau langsung ini. Kalau dia itu nilainya kurang dari atau sama dengan 1, nilai proximity-nya, artinya itu HP-nya dekat ya, maka dia teksnya akan menjadi dekat. Tapi kalau 1 lebih ya, 1, sampai sekian, sampai 10 biasanya kalau di emulator, ini dia menjadi jauh. Terus apa yang terjadi? Tambahkan di sini untuk listener ya. Ketika on resume seperti apa? Ketika on pause seperti apa? Jadi kalau on resume seperti biasa, dia diregistrasi. Di resume itu kan lanjut ya. Jadi difungsikan kembali sensornya dengan sensor nilai normal. Tapi ketika on pause maka di unregister. Jadi dinonaktifkan dulu, di unreg dulu sensornya. Oke, kita cek di emulator. Sementara nilainya adalah jauh, kemudian kita cek menggunakan virtual sensor, kemudian pilih additional sensor. Di situ ada proximity ya, kita ubah nilainya menjadi tadi 1 ya, dekat ya. Set point-nya adalah 1 tadi ya, ini kurang dari sama dengan 1. Maka ketika dia 0 sampai dengan 1 maka masih dekat. Ketika 1,1 dia sudah jauh, dan seterusnya sampai 10 dia menjadi jauh gitu ya. Silahkan dicoba di smartphone masing-masing. Oke, di smartphone saya sensor proximity-nya ada di sebelah dekatnya ini ya, kamera depan gitu ya. Ketika saya halangi dia akan dekat. Saya akan lepas halangannya, dia akan jauh ya. Kemudian saya halangi dari jauh, mendekat. Nah, jarak sekian ini kira-kira berapa ya ini ya? Ya 1 sentian ya, 1 sekian lah, dia menjadi dekat. Kemudian saya jauhkan, jauh. Nah, menjadi jauh seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 20. Oh, ini nomor 20 simulasinya. Kemudian nomor 21 itu bonus lagi. Tambahkan kondisi di mana ketika status jauh layarnya akan mati. Tapi kalau didekatkan berarti nilainya 1 maksimal ya, maka dia akan hidup layarnya. Ini kita mensimulasikan ketika kita menerima teleponnya. Ketika telepon smartphone-nya, device kita mendekat ke telinga, maka layar akan mati. Maka itulah sebenarnya sensor proximity bekerja. Nah, ini dibuat seperti itu. Oke, sekarang lanjut ke bagian E, yaitu mengakses sensor lingkungan. Sensor lingkungan menggunakan 2 buah text view untuk menyimpan nilainya, kemudian statusnya. Tipe layoutnya bebas. Kemudian kita langsung setelah ini di XML disusun, kemudian langsung ke Kotlin-nya seperti ini. Kita langsung ke di dalam sensor lingkungan text view ya, 2 text view sudah kita
pasang di layout, sensor, itu nilai sensor, kemudian statusnya. Kemudian di main activity, kita inisiasikan dulu, deklarasikan dulu variabel-variabel yang dibutuhkan, sensor manajernya, kemudian ada sensornya itu sendiri, kemudian kita coba menggunakan function ya, set sensor stuff, ini adalah functionnya, taruh di sini, ini adalah functionnya, sensor manager, dipanggil sensor service-nya, kemudian tipe sensornya adalah type light, yang merupakan sensor lingkungan ya. Kemudian baru setelah itu bikin lagi satu fungsi namanya witness untuk memberikan status ya, status yang didasarkan pada range nilai dari sensor ini, hasil deteksi dari sensor. Dimana di situ pakai when ya, yang menggunakan range ya. Ketika 0 maka statusnya adalah gelap sekali. Range 1 sampai dengan 10, 1.10 itu artinya 1 sampai dengan 10 itu gelap, dan seterusnya remang, normal, 5.000 1 sampai 25.000 itu terang, di atas 25.000 itu jadi silau. Kemudian on accuracy change kita abaikan, bisa dikasih return di situ. Kemudian ini action ketika on sensor change. Jadi ketika nilai sensor itu berubah, apa yang terjadi? Taruh di sini. Ketika sensor itu berubah, maka perubahan dari sensor itu ini ya ditaruh di variable light, kemudian variable light itu kemudian nanti ditampilkan di layout pada TV sensor ya. Kemudian di TV sensor juga TV status ya, di TV status di bawahnya dia akan diisi dengan brightness yang tadi di set sini. Fungsi brightness akan dipanggil di sini sesuai dengan apa yang ditangkap, apa yang dihasilkan oleh sensor light ini ya. Dia nilainya berapa, kemudian taruh di brightness nanti akan menyesuaikan berapa nilainya. Kalau misalkan 50 maka statusnya adalah remang, itu dan seterusnya. Nah ini listenernya diisi juga di situ on resume, maka jalankan register ya, brightness-nya, kemudian pakai delay-nya normal. Ketika pause maka samakan register listener. Kita coba. Sekarang nilai sensornya adalah sekian ini dengan status terang. Simulasinya ada di sini, nilai light-nya. Kita coba redupkan, maka nilainya akan geser, terang, normal, gelap sekali. Gelapnya susah ini slidernya, terang, silau ya. Hal yang sama dilakukan juga di smartphone ya. Maka kalian akan mendapati hasil real ketika smartphone-nya atau sensornya itu didekatkan di sumber cahaya, bisa lampu, bisa sinar matahari, dan ditutupi sensornya itu. Biasanya letaknya sensor lampu itu ada di dekat di speaker ya, di dekat kamera ya, daerah situ, tergantung smartphone-nya apa. Jadi silakan nanti dicari aja, ditutup-tutupi di mana yang berefek gitu. Berarti di situ. Kemudian nomor 26, tugas bonusnya ganti teks terang silau itu menjadi image lampu menyala. Kemudian gelap dan gelap sekali lampu mati. Dan kondisi yang lainnya itu lampu redup. Jadi kalian harus cari ya image 3 ini.
lampu yang nyala terang gitu ya, lampu yang mati, atau lampu yang redup. Bisa bikin sendiri terus diwarnai, terang tuh misalkan kuning gitu ya, redup itu ya orange, gelap coklat, seperti itu ya. Kemudian kalau mati ya mati, itu abu-abu seperti itu, abu atau putih atau hitam seperti itu, sesuai dengan kondisi yang ada di sini ya. Kalau gelap sekali dan gelap sekali gelap, maka lampunya mati. Kalau terang silau, lampunya nyala. Tapi kalau yang lain remang sama normal, berarti dia adalah lampunya redup gitu ya. Itu 25 step praktikum kali ini. Ini petunjuknya. Kemudian jangan lupa yang dikumpulkan adalah XML-nya di capture ya, atau dimasukkan ke doc, dan Kotlin-nya kemudian di-convert ke PDF. Jadi yang dikumpulkan nanti PDF, jangan lupa hasil running-nya di emulator ataupun di smartphone bisa ditampilkan di situ. Itu untuk praktikum kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.